Nasi goreng terenak di dunia. Tantan Putri Lumi. The film was translated and narrated by M. Sungguh nasi goreng nomor 1 di bawah langit. Anak muda, berikan aku 1 porsi. Mengantre 9,9 yuan. Memotong antrean adalah 999 yuan. Itu juga tidak mahal. Berikan aku 1 porsi. Anak muda, mari kita bicarakan sesuatu. Mengenai saya meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa dan tidak membawa dompet saya. Bagaimana kalau Anda biarkan saya makan dulu? Dan nanti keluarga saya akan mengirimkan uangnya baik. Paman, jika kamu ingin makan dan kabur, pergilah ke tempat lain. Jangan menghalangi orang lain untuk makan. Apa Anda tidak mengenali saya? Keluarga saya sangat kaya. Nama keluarga saya adalah Shen. Saya adalah Shen. Kakek, Tantang mengundangmu untuk makan. Benarkah? Kakek, lauk pauk terasa lebih enak lagi dengan nasi goreng. Terima kasih teman kecil. Gadis kecil, kalian benar-benar bisa lari. Ranjang kakakku, The film Besar was dan empuk. translated and narrated Mulailah hubungan by dengan M kakakku. Media. Berandang, kau penjual nasi goreng pinggir jalan yang bau. Dan kau berani-beraninya mencoba menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kau benar-benar ingin mati, bukan? Saya tidak peduli dari mana kalian berdua berasal. Minta maaf kepada pelanggan saya, lalu inya. Berandang, kau terlalu sombong, bukan? Anak muda, hati-hati. Ayah, hati-hati. Tua, mau sebatang rokok? Ini semua yang tersisa padaku. Enya. Petugas kota sudah datang. Tunggu sebentar. Anak muda. Mangkup. Mangkup itu. Kau menyelamatkan nyawa tuan tua. Saya setidaknya harus meninggalkan informasi kontak saya untuk mengembalikan uang itu kepadamu. Lapor tuan muda. Tetua Shen telah ditemukan. Bawa dia langsung kembali ke rumah sakit. Saya tidak akan kembali ke rumah sakit. Orang itu adalah dokter baik saya yang sesungguhnya. Saya tidak akan pergi ke rumah sakit. Tidak. Segeranya, Direktur Bank Direktur Restoran Yuyuan. 0 pengalaman kerja. Tidak ada informasi tentang sekolah kelulusan. Namun kau berani datang ke restoran Yuyuan kami untuk melamar sebagai kepala koki. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Ini adalah salah satu restoran terbaik di kota Wu. Ini adalah industri pendiri grup Shin. Selalu membawa Tangtang berkeliling untuk mendirikan warung. Bukanlah cara hidup yang berkelanjutan. Saya ingin mencari pekerjaan yang stabil. Itu benar-benar tidak mudah. Kau tidak tahu cara menilai kualitas. Masakan ayahku adalah yang terbaik di dunia. Tangtang, ayah tidak berjodoh dengan restoran ini. Mari kita coba yang lain. Tidak ada takdir. Aku membenci orang rendahan sepertimu. Tidak ada restoran di sini yang akan mempekerjakanmu. Segeranya. Terima kasih. Kakak Pri, kau sangat cantik. Kenapa melihatnya? Saya mendapat perasaan akrab lagi.
Nah, kau datang ke restoran kami. Mencoba menipu kami adalah satu hal. Tetapi kau bahkan berani menyinggung. Nona muda, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Nona muda, orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan. Masakan yang dimasak nenekku lebih baik darinya. Namun dia berani datang ke restoran kami untuk melamar sebagai kepala koki. Kurasa dia, jika mereka bukan pesaing, dikirim ke sini sebagai mata-mata. Atau dia sengaja mencoba membuat masalah. Kakak Pri, masakan ayahku sangat lezat. Tolong beri dia kesempatan saja. Sungguh bakpao kecil yang lucu. Melihatnya dia benar-benar tidak terlihat seperti bisa memasak. Kakak Pri, Tang tidak berbohong. Tolong beri ayahku satu kesempatan. Anggap saja demi anak kecil yang menawan ini. Nona muda. Orang ini sama sekali tidak memiliki pengalaman apapun. Selain itu, kepala koki Lalah yang menyuruh saya mengusirnya. Saya adalah penanggung jawab restoran ini. Apakah Anda tertarik untuk masuk ke dalam bersama saya dan mencoba memasak satu hidangan? Tuan muda Shen, Nona muda. Labiu Anda dipecat. Nona muda. Nona muda. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kakak sakit dan meminta saya mengambil alih restoran. Ini adalah wilayah saya. Apa saya tidak boleh datang? Tentu saja tidak. Maksud saya adalah, ada banyak minyak di dapur ini. Dan saya khawatir itu akan mengotori pakaian mahal Anda. Nona muda silakan keluar dulu. Saya akan membawa sekelompok anak nakal ini dan mulai memasak untuk melayani para tamu. Itu adalah Labiu. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Anda dipecat. Nona muda. Saya sudah menghormati Anda dengan memanggil Anda Nona muda. Dan Anda masih tidak punya akal. Perspektif Anda terlalu sempit. Anda ingin memecat saya. Anda harus bertanya pada Tuan Muda Shen. Apakah Shen Liang setuju atau tidak? Saat ini, saya adalah penanggung jawab restoran ini. Manajer Pang, suruh seseorang mengusirnya untuk saya. Nona muda, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau Anda juga ingin dipecat? Seseorang. Shen Wei berkata, agar kalian mengusir saya. Jika saya pergi, mereka semua harus mengikutiku. Pada saat itu dapur akan benar-benar kosong. Aku ingin lihat apa yang kau gunakan untuk melayani tamu di luar. Saya meremehkan Labiu dan statusnya di dapur belakang. Nona muda, restoran kita sudah menerima 3 keluhan berturut-turut. Jika kita menerima keluhan lagi, restoran mungkin kehilangan peringkat bintang lagi. Kelompok parasit yang penuh kebencian ini. aura ini. Tepat sekali. Itu adalah harta karun itu. Bocah kecil. Baru saja aku menyuruhmu pergi. Kenapa kau kembali lagi seperti pengganggu yang gigih? Shen Wei, kau tidak berpikir bahwa hanya karena kau membawa sampah ini mampu menggoyahkan posisi sebagai kepala kokikan. Lupakan tentangmu hanya seorang wanita. Jika kau membungkuk dan meminta maaf padaku sekarang, masalah hari ini, aku tidak akan mengejarnya lagi. Anda, Ayah orang ini sangat menyebalkan. Dia tidak hanya mengganggu kata abadi. Dia juga mengutukmu. Dapur belakang adalah tempat di mana keterampilan berbicara dengan sendirinya. Si Gempal, mari kita bertanding sekarang juga. Kau pikir kau pantas? Tepat sekali. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu di pantulan? Tuan kami adalah koki terkenal. Menduduki peringkat 5 teratas di kota Wu. Remas dari kelingking MO. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Kamu tidak akan berani. jangan main-main. Labio setidaknya. Seorang koki mapan di kota Wo, sangat cakap. Bocah, aku tahu kau mencoba memprovokasiku. Tidak peduli apa yang kau rencanakan. Aku juga harus menyelesaikan masalah hari ini. Semut bau sepertimu ini. Jika aku menang, kau akan memotong kedua tanganmu dan keluar dari sini. Selain itu, Shen Wei harus berlutut dan bersujud padaku, meminta maaf. Labio jangan keterlaluan. Baiklah, saya berjanji padamu. Apa yang membuat Anda berpikir bisa memutuskan untuk saya? Jangan khawatir, saya tidak pernah kalah di dapur. Kakak Pri, kemampuan memasak ayahku adalah yang terbaik di dunia. Beri dia kesempatan saja. Labio, dia tidak bisa mewakili saya. Apel, mana keluarga Shen yang bermartabat telah membuat perjanjian taruhan dan kau ingin melanggarnya? Bagaimana kau akan meyakinkan semua orang? Aku tidak yakin. Jika saya menang, berikan itu padaku. Batu milikku ini. Aku membelinya untuk mengasah pisau, tapi ini sama sekali tidak bagus.
Ini benar-benar sampah. Suka sampah. Tidak perlu menunggu sampai kau menang. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Selain itu, kau pada dasarnya tidak akan berterus terang. Bodoh yang tidak tahu barang bagus. Siapa yang saya bawa masuk? Orang macam apa yang saya bawa masuk? Mengapa rasanya seperti otak mereka tidak normal? Yang besar tidak normal, dan yang kecil ikut-ikutan. Shen Wei, Anda menembak diri sendiri, dan akhirnya mengenai kaki saya sendiri. Kita akan bersaing pada hidangan yang dipesan pelanggan. Setelah kita selesai, kita akan membiarkan pelanggan mencicipinya dan memutuskan siapa yang menang atau kalah. Bagaimana? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan membuat Shen Wei terlihat buruk nanti. Setelah Tuan Muda Shen tahu, dia pasti akan memberiku hadiah besar. Maka dapur restoran ini akan sepenuhnya di bawah kendaliku. Jangan khawatir Tuan Muda Shen. Aku pasti akan memenangkan kehormatan untukmu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melihat sepupuku. Harus bersujud dan meminta maaf padamu sekarang, Labiu. Labiu, kerja bagus. Hidangan pertama yang dipesan pelanggan. 8 dewa menyeberangi laut. Hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Menggunakan 8 jenis sayuran segar. Diiris tipis dan direbus dengan keterampilan luar biasa. Yang paling penting adalah teknik pisau. Kualitas teknik pisau akan secara langsung memengaruhi tekstur dan rasa makanan. Tapi Kokila menyiapkan untuk Tuan Lu adalah pisau dapur berkarat. Bagaimana dia bisa bersaing seperti ini? Lihat waktunya. Anda masih mengasah pisau Anda. Terus berjuang ayah. Tang. Apakah ayahmu benar-benar tahu cara memasak? Bocah, jika kau mengakui kekalahan sekarang, aku hanya akan mematahkan salah satu lenganmu. Ini adalah perasaan itu. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas pisau dapur yang patah. Hanya batu yang rusak. Batu Suanu. Harta karun tertinggi dari gerbang dewa kuliner yang diwariskan kepada murid tertua saat itu. Akhirnya aku menemukanmu. Bocah, bagaimana jika keterampilan pisaumu cepat? Menyiapkan bahan untuk 8 dewa menyeberangi laut itu rumit. Bahan-bahanku sudah disiapkan. Pada saat kau selesai memotong bahan-bahan, hidanganku sudah akan disajikan dari panci. Kau sudah kalah dalam hal waktu. Benarkah begitu? Cepat sekali. Saya bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia mengayunkan pisau. Kakak Pri, ayahku luar biasa kan? Keterampilan pisau yang mengesankan. Cepatlah, kenapa kalian semua bertele-tele? Labiu benar-benar mengembangkan api biru. Api biru tidak hanya dapat sangat mempercepat proses memasak makanan, tetapi juga memaksimalkan sejauh mana ia mengeluarkan rasa segar dari makanan. Bocah, pisaumu tajam. Jadi kenapa aku punya peningkatan api biru waktu memasak? Setidaknya berkurang setengahnya dibandingkan milikmu. Dia ternyata tahu cara menggunakan api biru juga. Kenapa kau berdiri di sana, Tertegun? Cepat datang dan bantu. Saya pikir Tuan Lu punya peluang untuk menang. Saya tidak menyangka Labiu menggunakan api hijau setengah langkah untuk hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Hal yang paling penting adalah keterampilan pisau. Hal terpenting kedua adalah kontrol panas. Semakin murni kontrol panasnya, semakin segar dan lezat makanannya. Tuan Lu ini awalnya tidak punya peluang untuk menang. Tindakannya hanyalah pamer belaka. Sajikan hidangannya. Sajikan hidangannya. Keterampilan kuliner Kokila terkenal di seluruh kota Wu. Bersaing dengan Kokila, kau anak muda pasti mencari mati. Awalnya tuanku hanya akan mematahkan salah satu tanganmu. Sekarang kau tidak akan bisa mempertahankan kedua tanganmu. Ayahku pasti tidak akan kalah. 8 dewa menyeberangi laut milik Kokila benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahan-bahannya lembut dan kenyal saat masuk. Aroma di dalam bahan-bahan langsung menyebar sepenuhnya. Benar-benar memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Kami bertiga adalah pelanggan veteran. Kami sengaja datang ke sini hari ini karena reputasi Anda. Terima kasih Kokila, karena telah menyajikan kepada kami hidangan lezat yang begitu mewah. Terima kasih kalian bertiga atas dukungan kalian. Kami merasa sangat terhormat. Bocah, kau masih belum dewasa. Jadi jangan keluar ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Namun aku masih harus berterima kasih padamu karena telah membantuku menemukan permata ini.
Bocah, kau berani mengingkari kesepakatan. Tidakkah kau melihat? Ini wilayah siapa? Luming, Anda harus menghormati taruhan itu. Anda masih punya seorang putri untuk dibesarkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan tangan Anda. Siapa bilang saya kalah? Bocah, seluruh tubuhmu hanya menyisakan mulut yang keras kepala. Kalian bertiga, saya mohon kalian mencicipi. Hidangan saya 8 dewa menyeberangi laut. Anda pasti tidak akan kecewa. Hidangan unggulan harus memiliki warna, aroma, dan rasa. Hidangan Anda 8 dewa menyeberangi laut memiliki penampilan yang baik, tapi kurang aroma dan rasa. Ini karena selama proses memasak, kontrol panasnya dikelola dengan buruk. Olah karena itu aroma bahan-bahan sepenuhnya termakan oleh panas yang ganas. Hidangan ini 8 dewa menyeberangi laut. Saya benar-benar tidak memiliki keinginan untuk mencicipi. Bisa kalah dari koki La. Koki yang begitu terkenal adalah kehormatan Anda. Anda harus belajar dari pengalaman itu dan memperbaiki diri. Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Hidangan yang dibuat ayahku benar-benar lezat. Mengapa kalian semua tidak mencicipinya? Aku mohon pada semuanya. Bocah, cepatlah dan akui kekalahan. Jangan buang waktu lagi. Akui kekalahan, akui kekalahan. Akui kekalahan, akui kekalahan. Kalian bertiga, saya masih merepotkan Anda untuk mengambil sumpit Anda dan mencicipi. Hidangan ini 8 dewa menyeberangi laut. Jika hidangan ini gagal memuaskan kalian bertiga, saya akan memberi Anda 3 kartu keanggotaan seumur hidup Restoran Yuyuan. Mulai sekarang kalian bertiga, saat bersantap di Yuyuan kami, akan sepenuhnya gratis. Dan Anda akan menikmati perlakuan VIP. Diskon 50% tidak penting. Nona Shen menepati janjinya adalah hal yang paling penting. Membuat Nona Shen kalah dengan rela dan yakin. Love you Anda. Shen Wei, kau adalah anggota keluarga Shen. Aku tidak akan mempersulitmu, asalkan kau menyerahkan hak pengelolaan Yuyuan kepada Tuan Muda Shen. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Membuatmu meminta maaf padaku dan muridku adalah sebuah kesalahan. Shen Wei, hanya orang bijak yang tahu kapan harus menyerah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja bahwa kau memercayai sampah ini. Guru, apa yang terjadi di sini? Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan? Saya yang membayar makanan ini hari ini. Kalian berdua tidak diizinkan makan lagi. Anda tidak perlu membayar, saya yang akan membayar. Seluruh hidangan ini milik saya. Milik saya. Labiu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Muda, aku juga tidak tahu. Ketiganya sepertinya sudah gila. Tentu saja hidangan yang dibuat ayahku terlalu lezat. Tang-Tang bersikaplah rendah hati. Saya benar-benar menemukan harta karun. Penampilan di luar, aroma dan rasanya sepenuhnya terbungkus di dalam bahan-bahan. Tidak ada satupun jejak yang bocor. Kontrol panasnya dikuasai dengan sempurna. Ini benar-benar hidangan 8 dewa menyeberangi laut yang paling lezat yang pernah saya makan sebelumnya. Guru, bisakah Anda membuatkan kami hidangan lain? Kami akan membayar berapapun harganya. Saya hanya di sini untuk wawancara hari ini. Saya bisa menyiapkan hidangan tambahan untuk Anda. Atau tidak. Kita lihat apakah saya bisa mengaturnya. Atau apakah mereka akan dipekerjakan. Keterampilan kuliner Tuan Lu sangat mencengangkan. Tentu saja saya bersedia. Mustahil. Hasil dari kompetisi ini sudah sangat jelas. Apakah Anda akan menyangkalnya? Barusan ketiga orang itu jelas-jelas memberikan 8 dewa menyeberangi laut. Nilai sempurna. Kepala kokila, hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Dibandingkan dengan hidangan 8 dewa menyeberangi laut, dari master hebat ini, hanya bisa dibilang, lumayan. Kalian bertiga, kalian semua telah ditipu olehnya. Ada masalah dengan hidangan ini. Masalah besar. Di dunia kuliner, ada zat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Menambahkan keharuman surgawi ini akan membuat hidangan memancarkan ke dalam hidangan. Godaan yang tak tertahankan, yang memikat orang. Tapi keharuman surgawi ini adalah barang terlarang dan telah masuk daftar hitam oleh dunia kuliner. Apakah kau menganggap kami bertiga seperti orang bodoh? Kedua orang itu baru diasinkan beberapa hari, dan mereka berani mempertanyakan selera. Kami 3 ahli kuliner veteran. Aroma surgawi yang kau sebutkan, kami semua tahu tentang itu. Hidangan yang mengandung aroma surgawi bisa terdeteksi hanya dengan menciumnya. Awalnya aku berpikir, masakanmu 8 dewa menyeberangi laut lumayan. Sekarang tampaknya, karaktermu juga buruk. Hidanganmu tidak berharga. Labiu, kau sampah tak berguna. Lebih baik kawinya. Ini mustahil. Mustahil. Kalian berdua pasti sudah disuap oleh Shen Wei. Ini sungguh terlalu lezat. Aku kalah.
menginstruksikan bagian keuangan untuk melakukan pembayaran, gaji untuk Labio, dan mengemasi barang-barangnya. Ya, Nona. Tidak perlu merepotkan Nona. Orang bermargalah ini, aku mengenalnya. Kami akan membantunya berkemas. Kalian berdua bajingan. Kalian. Tuan Lu, saya resmi mempekerjakan Anda sekarang sebagai Kepala Koki The Eksekutif film was Restoran Yuyuan. translated and narrated by Saya Ellen serahkan Media. orang-orang ini untuk Anda tangani. Ayah punya pekerjaan baru. Kakak cantik, Tante memberimu tanda hati. Kalian semua cepat pergi dan enyah. Shen Hui Luming, kalian berdua tunggu saja. Apa yang terjadi hari ini? Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Aku akan membalas 2 kali lipat. Ayo. Raja Tumis. Guru Jia Raja Tumis. Di mana dermawan itu? Di mana dermawan itu? Ayah, Ayah, guru dia ini adalah dermawan yang menyelamatkanmu kemarin. Tetua Shen, saya harap Anda baik-baik saja. Dia palsu. Wuyi, ini adalah villa keluarga Shen. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa dibawa masuk. Beraninya kau berbicara sembarangan di sini dan mempertanyakan guru Jia. Dermawan kecil. Tidak. Masalah ini akan segera terbongkar. Bibi kedua, Lumin bukan orang yang tidak terhormat. Dia adalah restoran Yuyuan kami, kepala koki yang baru, juga kakek yang dia selamatkan kemarin. Benar. Orang yang menyelamatkanku kemarin tidak lain adalah teman muda Lu. Murid durhaka, melihat gurumu, mengapa kau tidak segera berlutut untuk memberi hormat? Apakah kau ingin diusir dari sekte? Guru, Guru, Tak tahu malu. Saya pernah melihat orang sembarangan mengaku sebagai guru. Tak pernah ada yang asal mengaku murid. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada gurumu seperti itu. Semuanya. Saya biasanya mengabaikan disiplin murid-murid saya. Mohon maafkan kelalaian saya. Ayah. Ayah selalu ingin menemukan dermawan ayah. Tapi Xiao Liang bahkan telah membawa guru dermawan itu ke sini. Kali ini anoreksia ayah pasti akan sembuh. ya ayah. Xiao Liang telah mengerahkan upaya yang melelahkan. Langit dan bumi bisa bersaksi. orang yang menyelamatkanku kemarin jelas. Tetua Shen, Anda makan nasi gorengnya dan menganggapnya hampir tidak bisa dimakan. Itu karena Anda belum mencicipi nasi goreng raja menggoreng milikku. Selama Anda mencicipi nasi goreng raja menggoreng milikku, Anda akan merasa bahwa sekecil lelucon anak-anak, nasi gorengnya seperti sekam kasar, sulit ditelan. Nah, apakah kau berani bersaing denganku? Bersaing dalam hal apa? Sihir melawan sihir. Kita akan bersaing dalam nasi goreng. Jika aku menang, kau segera keluar dari sini. Jika kau menang, syaratnya terserah padamu. Tidak ada apa-apa pada orang ini. Setimpal. Spatula konstelasi bintang. Kompetisi resmi dimulai. Woi, anak yang kau bawa kembali ini, bisakah dia benar-benar memasak? Dia lebih lambat dari kura-kura hanya untuk memotong sayuran. Di tangan Guru Jin, ada spatula raja menggoreng. Efek penggunaannya berlipat ganda. Aku menggoreng, aku menumis. Aku menumis. Ini adalah yang legendaris, tumisan gontur primordial, teknik pamungkas raja menggoreng kotahu. Ditambah dengan tumisan guntur primordial, dan dipadukan dengan bahan-bahan yang telah disiapkan dengan cermat sebelumnya. Ini benar-benar mendebarkan. Nah, meskipun kau berhasil mengusir Labio, dibandingkan dengan Guru Jia, anggap saja kau baru mengenai papan sasaran. Nona, orang yang kau bawa kembali ini, apakah dia bisa diandalkan? Masakan ayahku adalah yang terbaik di dunia. Melihat upaya yang dia lakukan saat menumis nasi, dia bahkan tidak sekuat nenekku. Aku percaya padanya. Nah, panas dan waktu yang kau gunakan untuk nasi goreng ini, bahkan tidak setengah dari waktu yang digunakan oleh guruku. Kurasa, kau harus segera mengakui kekalahan. Jika kau mengakui kekalahan sekarang, aku mungkin tidak akan menyuruhmu merangkak keluar. Mungkin aku akan sedikit berbelas kasih. Aku menyuruhmu pergi. Bukankah itu hanya seporsi nasi goreng telur? Membuatnya begitu mewah tanpa perlu. Seseorang yang tidak tahu akan mengira mayat telah bangkit. Siapa yang kau bicarakan? Itu tidak benar. Nasi goreng anak ini luar biasa.
Mengapa rasanya seperti nasi goreng yang setingkat dengan legenda? Saya di sini untuk memasak nasi goreng. Tidak datang ke sini untuk berkelahi. Bahkan, jika kita harus berkelahi, tidak ada dari kalian yang sebanding denganku. Nah, percaya atau tidak? Cukup. Ini adalah kediaman keluarga Shen. Jika ada yang berani bertindak sembrono, aku akan segera menyuruh seseorang. Usir dia. Ayo, bawakan nasi goreng telur itu. Cepat sajikan. Nasi goreng Guru Jia. Nasi goreng Lumi. Nasi goreng Lumi. Nasi goreng Guru Jia. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Nasi goreng telur hari ini dibandingkan dengan yang kumakan kemarin, perbedaannya terlalu besar. Dermawan, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Anak itu sangat beruntung hari itu. Dan berhasil memanfaatkan yang dipungut dari Guru Jia, Datang dan Pamer. Tapi keterampilannya tidak lengkap. Teknik membuat nasi goreng telur tidak konsisten. Lihat, hari ini itu tidak lagi efektif. Benarkan Guru Jia? Tuan Muda Shan benar. Muridku ini bodoh dan tidak terampil, dan sudah lama dikeluarkan dari bimbinganku. Selama bertahun-tahun, mengandalkan keterampilan yang dia pelajari dariku. Dia telah menipu orang di mana-mana. Kau berbicara omong kosong. Tang, jangan marah. Luming, apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini masih berbicara besar. Tunggu sampai kau segera merangkak keluar dari sini. Kita semua akan merekamnya dengan ponsel kita, lalu mengunggahnya secara daring. Kami akan merundungnya di seluruh internet. Apakah kau benar-benar akan menyebabkan kematian nona muda kita? Ya, ini rasanya. Untuk mendapatkan dukungan dari Tetua Shen, sungguh merupakan suatu kehormatan bagiku Jia. Mulai sekarang, aku akan melayani sebagai koki pribadi Tetua Shen. Nah, sesuai dengan taruhan kita, kau seharusnya merangkak keluar dari sini sekarang. Silakan mulai pertunjukanmu. Saya pikir Anda seharusnya tidak dipanggil Guru Jia. Anda seharusnya dipanggil guru palsu. Anda diam-diam menukar nasi goreng telur saya. Namun Anda begitu merasa benar sendiri tentang hal itu. Anda benar-benar tak tahu malu. Nah, berhenti bicara omong kosong. Aku lihat kau hanya pecundang yang tidak mau menerima kekalahan. Pengawal, bawang, anak cerobot yang tidak tahu tempatnya ini, dan usir dia. Semua orang berhenti. Anak perempuan yang sudah dewasa tidak bisa ditahan di rumah. Sayapnya bahkan belum mengeras, dan dia sudah memihak orang luar. Intinya, dia masih seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak terhormat. Shen Wei, apakah kau mencoba menentang dan menyinggung seluruh keluarga Shen? Menyinggung Guru Jia yang bisa menyembuhkan penyakit untuk tuan, kakak. Jika kau masih tidak tahu diri, aku akan menyuruh mereka memukulmu keluar bersamanya. Kakek, aku percaya pada karakter Luming. Dia tidak akan salah menuduh orang tanpa alasan. Ayah, Kakak, Tidak perlu bicara lagi. Aku bersedia untuk memercayai teman muda lu kali ini. Teman muda lu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? bukti apa yang mungkin dia miliki? Jangan bilang namanya tertulis di nasi goreng ini. Anda mengatakannya dengan benar. Pada nasi goreng telur ini, nama saya benar-benar ada di sana. Apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Dan apa yang nyata tidak bisa menjadi palsu. Anda seharusnya akui saja sekarang. Jika tidak begitu kebenaran terungkap, gelar Anda sebagai Raja Tumis akan benar-benar menjadi aib besar. Ini benar-benar lucu. Shan Wei, kau memimpin orang itu. Ini tidak jelas. Dia jelas sakit jiwa bukan? Namanya ada di nasi goreng telur. Dia bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri dengan benar. Nah, jika nasi goreng telur ini benar-benar ada namamu di atasnya, aku akan berlutut dan bersujud serta memanggilmu kakek. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda. Ambil kaca pembesar. untuk apa kau butuh kaca pembesar? Kau sendiri yang mencari mati. Jangan sakiti nona muda kami. Ayahku tidak akan pernah menyakiti siapapun. Amar, seperti badut yang melompat-lompat. Semuanya silakan lihat dengan saksama. Pada nasi ini, bukankah ada karakter yang diukir di setiap butirnya? Ini. Mustahil. Dia bukan dewa. Bagaimana mungkin dia bisa begitu banyak butir nasi mengukir nama di semuanya? Orang yang bisa melakukan ini pasti harus mencapai tingkat berikutnya. Pasti telah mencapai puncak kesempurnaan.
Nah, kau sengaja menjebak guruku. Aku akan melawanmu. Apakah kau pikir gurumu belum cukup dipermalukan? Aku gurumu telah kalah. Guru Agun, kau menang. Trik sulap ayah luar biasa. Ini sebenarnya adalah spatula. Dan itu adalah spatula konstelasi bintang. Guru dia tidak berbohong padaku saat itu. Kau. Ini pasti murid dari magang ketiga saya. Mahaguru. Mahaguru di atas. Mohon terima sujud dari cucu muridmu dia dahai. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Mahaguru yang hidup ada di sini. Berlutut. Salam Mahaguru. Berhentilah mempermalukan diri sendiri dan cepat pergi. Terima kasih Mahaguru. Ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saja saya. The film was translated and narrated by M Media. Urusan kita di sini sudah selesai. Sekarang giliran Anda. Anda baru saja mengatakan, jika saya menunjukkan, bukti Anda akan. Jangan bermimpi. Aku tuan muda terhormat dari keluarga Shen. Mana mungkin aku berlutut dan memohon padamu. Jangan lupa, ini adalah keluarga Shen. Kau bajingan. Dua tamparan ini hanyalah hidangan pembuka. Jika Anda berani bersikap sombong lagi, berlutut dan panggil saya kakek. Kau bermimpi. Cukup. Taruhan harus dihormati. Keluarga Shen kita tidaklah sebegitu miskin hingga tidak mampu menanggung kekalahan. Ini adalah taruhan yang kau buat sendiri. Jadi kau harus menanggung akibatnya. Kakak, aku. Orang tua ini gagal mendisiplinkan keluarganya dengan benar. Saya minta maaf atas kejadian ini. Guru tua Anda terlalu sopan. Apa maksudnya ini? Uang makan. Guru tua, Anda masih belum membayar untuk semangkuk nasi goreng. Semangkuk nasi goreng telurmu. Menyelamatkan orang tua ini. Itu milik orang tua ini. Hanya memberi uang. Saya khawatir. Tidaklah cukup. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Bagaimana kalau begini? Bagaimana pendapatmu tentang cucuku Bue? Dia lulus dari universitas bergensi, belajar menari, dan bahkan berjalan di atas panggung peragaan busana. Selain itu, Guru tua, apa maksud Anda dengan itu? tepat seperti yang tersirat dari kata-kata itu, aku ingin kau menjadi cucu menantuku. Jangan khawatir dermawan. Mengenai hadiah pertunangan dari keluarga Shen kami sama sekali tidak akan pelit. Kami pasti akan memuaskanmu. Kakek, Saya tidak setuju. Aku setuju. Luming apa maksudmu? Apa kau pikir aku tidak cukup baik untukmu? Apakah Ketua Shen akan menikahi saya? Siapa bilang aku akan menikahimu? Maksudku adalah, bahkan jika ada penolakan, akulah yang akan menolakmu. Lihat, pertengkaran kecil ini. Persis seperti suara pasangan muda. Saya kakek tua ini berpengalaman dalam hidup. Jika saya katakan kalian berdua cocok, kalian pasti akan berhasil. Kakek, kenapa kakak bisa begini? Semangkuk nasi goreng telur, dan kakek menikahkan cucu kakek. Ibu, Cukup. Saya dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini, Wuyi secara resmi mengambil alih restoran Yuyuan. Serta semua milik keluarga Shen. Total 360 restoran waralaba. Ayah, aku tidak setuju. Saya memintamu mencari dermawan, tetapi malah kau menemukan bencana. Hak apa yang kau miliki? Untuk tidak setuju, keluarga ini saat ini masih diatur oleh perkataanku. Ayah, tapi Hui adalah seorang gadis. Dia pada akhirnya akan menikah keluar. Keluarga Shen kita memiliki kekayaan besar dan bisnis yang luas. Semuanya pada akhirnya akan menjadi milik nama keluarga orang lain. masalah itu mudah dipecahkan. Ibu, ayah, dan aku belum menyewa rumah. Bisakah kami tinggal di rumahmu? Tang-tang. Dia itu luar biasa. Tang-tang kecil, kakek menyambutmu untuk tinggal di sini. Sekarang, masalah pernikahan Wei juga sudah terselesaikan. Kalian semua tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kan. Jika ada simpan saja untuk diri sendiri. Cucu menantu sudah ada di sini. Kakek, Orang tua, ini adalah sup guyuan yang telah saya siapkan untuk menyehatkan Anda. Dan resep ini, ikuti saja itu dan makanlah selama sebulan.
Anoreksia Anda akan sembuh sepenuhnya. Cucu menantu, kita adalah keluarga. Jadi saya tidak akan berterima kasih secara formal. Saya punya kartu bank di sini. Ada 10 juta di dalamnya. Belanjakanlah dengan bebas. Kebijakan 2 anak telah dibuka selama bertahun-tahun sekarang. Cepatlah punya satu lagi, seorang putra dan seorang putri, untuk melengkapi karakter baik. Dewa Koki Ken, Anda telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Berfokus pada pengembangan, hidangan siap saji yang dapat dipromosikan secara global. Sekarang setelah Anda baru saja keluar dari pengasingan, Anda akan memimpin sesi baru kompetisi Dewa Koki. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada para kontestan ini? Kintian, Anda akhirnya menunjukkan wajah Anda. Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Hidangan siap saji, itu adalah pilihan yang tak tergantikan dalam dunia kuliner saat ini. Mengenai kompetisi Dewa Koki ini, hanya koki paling elit di dunia yang memenuhi syarat untuk berdiri di panggung tertinggi perjamuan akbar. Saya Kintian, Dewa Koki nomor 1 bangsa naga. Saya berdiri di tahta puncak dewa memasak, menunggu Anda menantang saya. Ayah, Lumin, apa kau baik-baik saja? Ayo pergi. Teman muda lu ini. Mengapa dia terlihat agak akrab? Tapi aku tidak bisa mengingatnya, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Dia murid senior Koki Agung Tan. Siapa yang mencari mati? Yang berani menyentuh istri dan anakku? Sayang, itu mereka. Dia membuli anakku dan aku. Wu Biao, Kau mengenalnya. dia adalah murid, kepala dari 4 kepala koki agung, anak tertua kepala koki Tan. Juga adalah orang yang ditunjuk sebagai penerus oleh kepala koki agung Tan. Lumin, kau tamak. Bahkan jika kau berpegangan pada nona sulung keluarga Shen, menyinggung Koki Wu, sama saja. Hanya, katakan padaku, kalian. Bagaimana kalian ingin mati? Ini benar-benar pisau naga kecil. Wu Biao, jangan bertindak sembarangan. Jika kau berani melukai nona muda tertua kami, keluarga Shen tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Shen dan menara Yuzu kami selalu menjadi rival. Jika aku mencincang gadis kecil ini hari ini, mungkin bos kami bahkan akan memberiku hadiah. Mengenai keluarga Shen, bahkan restoran bintang 7, di sini pun tidak ada hak apa yang mereka miliki untuk menantangku di sini. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Serang! Ini, Ibu, ayah adalah petarung hebat. Dia adalah tipe yang bisa melawan 100 orang. Sekelompok sampah tak berguna. Kalian berdua serang sekarang. Ibu, bukankah suamimu sangat menawan? Kenapa kau tidak bergerak sekarang? Pisaumu. Apakah tidak cukup tajam? Apakah kau ingin aku? Haruskah aku menajamkannya sedikit untukmu? Aku akan mencincangmu. Nah, sihir iblis macam apa yang kau gunakan? Cepat kembalikan pisauku. Ini. Apakah ini pisaumu? Coba panggil namanya sekali. Omong kosong, itu hanya pisau. Apa gunanya memanggilnya? Naga kecil. Kembalilah. Tang-Tang, apa yang terjadi di sini? Tentu saja itu adalah pertunjukan trik sulap ayah. Seperti yang diduga, setiap benda memiliki tuannya. Dengan batu suamu di tangan, pedang naga kecil ini akan menjadi patut. Kakak. Kakak. Aku buta dan gagal mengenali orang hebat. Tolong jangan salahkan aku. Atau repot-repot berdebat denganku. Itu, pisau itu. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Itu adalah barang yang ditinggalkan oleh guruku. Jika dia tahu bahwa aku kehilangan pisau itu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Suruh istri dan anakmu minta maaf kepada putriku dan guru Shou. Ya, cepat minta maaf. Kami minta maaf Guru Zhou. Kami minta maaf teman sekelas Tang-Tang. Dan kau.
Aku minta maaf kakak. Aku minta maaf Guru Shou. Kakak. Ini, pisau ini. Pisau ini, kau bisa lupakan untuk mendapatkannya kembali. Kembali dan beritahu tuanmu. Untuk bersiap. Satu lagi. 3 hari kemudian. Bertemu di kompetisi. Dari 4 kepala koki kota Wu. Kau adalah orang yang menantang. 4 guru koki. Guru Shou, kau biasanya tidak ragu untuk menjaga Tang-Tang. Dan hari ini, terutama karena Tang-Tang, kau menderita ketidakadilan. Ketika kau punya waktu, datanglah ke restoran Yuyuan. Aku akan mentraktirmu makan. Ayah Tang-Tang, masalah-masalah ini adalah apa yang harus aku sebagai seorang guru lakukan. Guru Shu sudah mempertimbangkan. Apakah Anda berganti pekerjaan lain? Berubah, ganti pekerjaan. Siapa yang membuat masalah di luar taman kanak-kanak kita? Mayanyan. Lama tidak bertemu. Luming, berhentilah mencoba mendekatiku. Aku benar-benar tidak ingin melihat pecundang miskin sepertimu. Ini pasti putrimu kan? Dengan ini aku mengumumkan bahwa putrimu telah dikeluarkan. Kenapa? Hanya karena putrimu membuat putra Zhao Qiuxing tidak senang. Zhao Qiuxing adalah pria idamanku sejak lama idolaku. Apakah itu alasan yang cukup? Dan kau juga dipecat karena selalu memihak gadis liar ini. Kau. Jangan marah, beri aku 1 menit. Bagaimana denganku? Aku akan mengakuisisi taman kanak-kanak ini sekarang juga. Dan kemudian, aku akan memecatmu. Kau akan menjadi kepala sekolah kami mulai sekarang. Cepatlah, kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Apakah kau tahu berapa nilai taman kanak-kanak kami? Berapa nilainya? Bagaimana mungkin hanya 1 panggilan telepon darimu bisa melakukan itu? Apa? Aku dipecat. Kepada semua orang di depan layar. Halo teman-teman penonton. Lokasi tempatku berada sekarang adalah Olah Tantangan Asosiasi Koki Kota Wu. Seperti yang diketahui semua orang, dunia kuliner Kota Wu kita telah berjalan 30 tahun tanpa ada yang berani secara bersamaan menantang 4 koki kepala. Nona Hei, sebagai pemimpin redaksi majalah makanan nomor 1 negara naga kita dan juga seorang kritikus makanan terkenal. Bolehkah saya meminta pendapat Anda mengenai masalah ini? Di mana Tuan Lu secara bersamaan mengeluarkan tantangan, mengirim surat tantangan, hingga 4 orang koki kepala kota Wu. Apakah ini pada akhirnya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri mencari perhatian? Atau mungkin, apakah dia datang dengan persiapan? Akankah dunia kuliner kota Wu kita mulai sekarang menyambut raja baru? Ada 2 hal utama dalam hidup. Yang pertama adalah makan. Dunia kuliner negara naga saat ini sedang berkembang pesat. Sementara berbagai faksi berdiri tegak, mereka juga terbagi dengan jelas. Pada saat ini, bagi seseorang untuk berdiri dan berani secara bersamaan menantang 4 koki kepala, terlepas dari hasilnya, patut dihormati. Kompetisi ini akan segera dimulai secara resmi. Hanya tersisa 10 detik. Mari kita hitung mundur bersama untuk menyambut masuknya 4 koki kepala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom. Jika 4 kepala koki tidak muncul, pembawa acara, bisakah kau mengumumkan bahwa aku menang secara default? Secara teori, Kau berharap. apa yang terjadi? 4 koki kepala belum datang. Murid-murid koki kepala telah tiba lebih dulu. Seperti yang diharapkan dari 4 koki kepala. Bahkan murid-murid mereka memiliki pamor seperti itu. Semuanya, para guru kami memang menerima tantangan itu. Tetapi status mereka sangat mulia. Jadi bagaimana mungkin sembarang orang tak dikenal diizinkan menantang mereka? Jika kau ingin menantang guru-guru kami, harus melewati dulu pos pemeriksaan kami. Jika kau bahkan tidak bisa melewati pos pemeriksaan kami, hak apa yang dia miliki untuk datang dan menantang guru-guru kami? Nah, aku tahu kau adalah petarung yang hebat, tetapi menjadi petarung yang hebat tidak berarti kau adalah koki yang hebat. Aku datang ke sini hari ini, tepatnya untuk menghapus rasa maluku sebelumnya, dan membuatmu berlutut, dan meminta maaf padaku. 4 kepala koki kota Wu tentu saja membuat pertunjukan yang cukup besar. Yang tidak mereka ketahui adalah mampu berdiri bersamaku adalah kehormatan terbesar mereka. Aku berjanji pada putriku, aku akan membawanya ke taman hiburan. Jangan buang waktu lagi. Jika kita terlambat, taman hiburan akan tutup. Yang pertama, aku akan maju duluan. Keterampilan pisau adalah keterampilan mendasar seorang koki. Aku menantangmu untuk kompetisi keterampilan pisau. Jika kau kalah, kau harus mengembalikan pisau yang kau curi dariku. Dan jika kau kalah, Aku kalah. Aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. apakah aku setua itu? Kenapa kau harus menjadikanku kakekmu?
Babak pertama kompetisi resmi dimulai. Instruktur Chey, Anda selalu memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan pisau di dunia kuliner. Mohon berikan kami prediksi mengenai konfrontasi babak pertama ini. Tentang pertandingan babak pertama ini, jalan pisau itu rumit. Sebagai seorang koki, jika Anda ingin menguasai pisau, tidak ada jalan pintas. Hanya melalui berlatih tanpa lelah dengan ketekunan. Wu Biao adalah murid, ahli keterampilan pisau terbaik kepala kokitan. Kau tahu kami? Baik mempertimbangkan usia maupun garis keturunan, jauh melampaui pemuda tak dikenal ini. Apakah Anda menyarankan bahwa dalam babak kompetisi ini, Koki Wu Biao akan menang tanpa keraguan? Nah, kau akan segera merasakan rasa kekalahan. Wu Biao benar-benar menggunakan teknik pamungkas kepala kokitan, potongan 8 segmen. Apa itu potongan 8 segmen? Potongan 8 segmen berarti bahwa apapun bahannya, hanya membutuhkan 8 potongan. Lalu apa? Dan kemudian selesai. Kontestan Luming ini, mengapa dia belum mulai memotong? Tidakkah dia tahu bahwa kompetisi ini memiliki penghitung waktu mundur selama 5 menit? Ya Tuhan, apa yang baru saja saya lihat? Pisau pusaka itu bersinar. Fenomena semacam ini hanya terjadi dengan pisau pusaka legendaris. Baru bisa muncul. Mungkinkah itu adalah pisau pusaka? Pisau pusaka langka di dunia ini. Mereka memberikan dorongan pada keterampilan pisau. Siapa sebenarnya dia? Kalau begitu menurut ketiga juri yang sudah mengatakan, apakah Tuan Lu ini masih memiliki peluang untuk menang? Menang. Dia sama sekali tidak punya peluang. Kalian semua telah dibodohi olehnya. Nah, jangan selalu melakukan trik-trik ini. Kemewahan yang tidak perlu ini. Kau seharusnya pergi melakukan akrobat, alih-alih menjadi koki. Benarkah begitu? Apa yang dia pikirkan? Mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Bahkan jika dia mulai sekarang, tidak mungkin baginya untuk dalam waktu sesingkat itu memproses bahan-bahan di atas meja. Selesai memotong semuanya, dia datang sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Itu tidak masalah, tapi jangan menunda waktu semua orang. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Mungkinkah selain nasi goreng telur, dia benar-benar tidak tahu apa-apa lagi? Minta maaf kepada pelangganku. Lalu inya. Seperti yang diharapkan, karakter yang baik tidak berarti keterampilan memasak yang baik. Waktu habis. Babak pertama tes tertulis telah berakhir. Silakan sambut ketiga juri untuk memeriksa dan menilai. Untuk kedua kontestan, Luming, kenapa kau tidak bergerak sama sekali? Apa yang kau pikirkan, Nona muda? Apa yang harus dilakukan untuk menjelaskan kepada tetua Shen di sini? Sudah berakhir. Restoran Yuyuan, 50% saham. Begitu saja hilang ke tangan Asosiasi Koki. Luming, apakah kau mata-mata Asosiasi Koki dan 4 restoran agung yang dikirim untuk menyusup ke kita? Ibu jangan khawatir. Ayah tidak akan kalah dari paman itu. Nah, kamu benar-benar naif. Ibu punya permen. Tang-tang, di mana milikku? Hilang. Seragam dalam panjang dan ketebalan. Hampir setiap irisan mentimun, mempertahankan konsistensi. Potongannya rapi dan simetris. Tanpa 20 tahun keterampilan pisau, tidak mungkin untuk memotong irisan mentimun yang begitu indah. Saya berikan 8 poin. Irisan kentang ini sama. Wu Biao benar-benar mewarisi ajaran sejati kepala kokitan. Seperti yang diharapkan dari murid kesayangan kepala kokitan. Saya berikan 8 poin. 8 poin. Ya ampun, Koki Wu benar-benar menerima. 24 poin. Mari kita berikan tepuk tangan kita kepada Koki Wu. Selanjutnya silakan para juri mengomentari kontestan Luming. Tidak perlu. Bahan-bahannya bahkan belum disentuh. Tidak ada yang perlu dikomentari. Pembawa acara, umumkan saja. Setuju? Kalau begitu babak pertama. Pemenangnya adalah... Tunggu sebentar. Juri Hei, kita berdua adalah wanita. Kita tidak bisa hanya karena orang ini tampan dan melindunginya. Lihat dia. Dia bahkan belum menyentuh pisaunya. Hasilnya sudah jelas. Guru Hei, ini bukan waktu untuk cinta pertama. Anak ini, selain ketampanannya, sungguh
Ini tidak bisa diambil. Kita perlu mengambil mangkuk dan mengisinya dengan sedikit air, dan letakkan tahu di dalamnya. Apa yang baru saja kulihat? Ini pasti ilusikan. Ini. Ya ampun. Apa yang kulihat? Mengiris pisau hingga menjadi serat. Pencapaian tertinggi keterampilan pisau. Tidak peduli bahan apapun. Di bawah pisaunya semuanya bisa diubah menjadi sehelai serat. Apa gunanya mengubahnya menjadi serat? Bahan yang benar-benar dimasukkan ke dalam panci. Belum pernah ada sebelumnya. Berbentuk serat. Ini adalah sesuatu yang kamu, saya tidak tahu. Mampu mengubah bahan menjadi serat hanya dengan satu goresan pisau. Bentuk lainnya, bentuk bahan lainnya, diiris dengan mudah. Saya beri 10 poin. Saya juga beri 10 poin. 10 poin, 10 poin, 10 poin. 10 poin, 10 poin, 10 poin. Saya juga beri Anda 10 poin. Tapi Anda harus memberitahu saya, kapan Anda menggerakkan pisau Anda. Benar, beritahu kami. Barusan. Astaga, kerja pisau yang begitu cepat. Melihat ke seluruh kotahu. Hanya, kepala kokitan, guru keterampilan pisau nomor 1. Barulah seseorang bisa dengan Tuan Lu. Dibandingkan, Tuan Lu, sayalah yang gagal mengenali bakat hebat. Bolehkah saya bertanya apakah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui guru kuliner mana tempat Anda belajar? Tuan Lu mohon jangan tersinggung. Saya lancang. Umumkan hasilnya. Saya sudah tidak sabar. Ingin melihat reaksi selanjutnya dari Tuan Lu. Dalam putaran ini, keterampilan pisau Tuan Lu jauh lebih indah. Dia menang dengan skor sempurna. Tidak, mustahil. Kau jelas hanyalah seorang badut bodoh. Mengapa keterampilan pisaumu lebih baik dariku? Apakah Anda mempertanyakan profesionalisme kami? Percaya atau tidak, saya akan membuat asosiasi kuliner mulai hari ini. Memasukkan Anda ke daftar hitam. Benar, Anda bisa mempertanyakan segala sesuatu tentang kami, tapi Anda sama sekali tidak boleh mempertanyakan profesionalisme kami. Ayo, Kokiwu. Meskipun aku tidak mau mengakui kau sebagai cucuku, itu tidak menghentikanmu untuk memanggilku kakek. Nah, kau sudah keterlaluan. Taruhan adalah taruhan, kau harus menepatinya. Wu Biao, Anda telah menyinggung asosiasi juri kuliner. Mulai sekarang di industri kuliner Anda tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kakak. Ayah sangat luar biasa. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan datang dan bersaing dengan Tuan Lu? Cepatlah, jangan buang waktu Tuan Lu. Tidak perlu repot-repot. Mari kita pergi bersama. Bersama-sama. Tuan Lu, keterampilan pisau Anda memang luar biasa, tapi disarankan berhati-hati. Ketiga orang ini masing-masing memiliki keterampilan unik, adalah tokoh terkemuka dari generasi baru di dunia kuliner Kotawu. Terima kasih Nona atas perhatianmu. Tapi aku, untuk secara bersamaan, menantang mereka. Karena Tuan Lu sudah memutuskan. Kalian bertiga, apa pendapat kalian? Anda terlalu sombong. Nanti, saya akan membuat Anda membayar harganya. Selalu ada yang lebih baik. Sebagai koki papan atas, tidak cukup hanya memiliki keterampilan pisau yang akan memadai. Mari kita mulai dengan cepat. Aku ingin benar-benar mempermalukannya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan untuk putaran kompetisi ini. Dalam waktu setengah jam, para koki harus menyajikan hidangan mereka yang sesuai. 3 guru juri akan memeriksanya. Namun Tuan Lu harus menyajikan yang sesuai. 3 hidangan bersaing secara terpisah melawan 3 kepala koki. Waktunya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Tidak mungkin, karena dia memilih tantangan 1 lawan 3. Waktunya harus sama dengan milik kami. Kalau tidak, itu tidak akan disebut tantangan 1 lawan 3. Tepat sekali, dia hanya punya waktu setengah jam. Nah, jika kau tidak berani bertarung, maka cepatlah dan akui kekalahan. Dan kemudian, berlutut bersujud dan meminta maaf. Nona He, mari kita ikuti apa yang mereka katakan. Setengah jam. Tapi, baiklah, orang ini main-main lagi. Dia tidak tahu sama sekali Nona muda itu karena dia. Apa yang telah dipertaruhkan, Nona muda, mengapa Anda tidak khawatir sama sekali? Aku percaya padanya. Tangkan beri ibu acungan jempol. Habis-habis. Nona muda dibutakan oleh cinta. Kompetisi resmi dimulai.
Dalam putaran ini, Tuan Lu sangat tenang. Maafkan penglihatan saya yang buruk. Saya tidak bisa melihat petunjuk apapun. Memang, terlalu polos dan tanpa hiasan. Sebenarnya itu hanya terlalu biasa saja, Tuan Lu. Selain keterampilan pisau, apakah keterampilan Anda yang lain benar-benar kurang? Mari kita tunggu dan lihat. Anak ini aneh. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya meninggalkan asosiasi koke begitu saja. Kali ini, mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk menang, Nan. Koki terampil dengan pisau, tetapi mereka yang hanya menggunakan pisau adalah preman jalanan. Saya mengundang ketiga guru juri untuk memeriksa hidangan para kepala koki dan memberikan nilai. Jika saya tidak salah menebak, ini seharusnya adalah keterampilan pamungkas 10 langkah 1 harmoni milik kepala koki Jiing. The film was translated Apa and itu 10 langkah narrated 1 by harmoni? Media. Benar. Apa artinya itu? 1 api 10 panggang. Mengacu pada bahan yang diambil dari 1 panci. Dipanggang hingga 10 tingkat kematangan yang berbeda. Ambil steak ini misalnya. Masing-masing 1/10 matang. 2/10 matang, 3/10 matang. Hingga mencapai kematangan sempurna. Astaga. Tak disangka dia memiliki keterampilan ini. Apa yang disajikan oleh ketiga guru koki ini adalah standar yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Sekarang melihat sisi Tuan Lu, hasil putaran ini sudah pasti. Nona, Anda sebaiknya masih memikirkan cara menjelaskan ini kepada tetua Shen. 50% saham restoran Yuyuan akan segera hilang. Tingkat kematangan setiap potong sangat pas. Setelah beberapa tahun penyempurnaan lagi, dapat dicapai. Penguasaan 90% kepala koki Jiing. Terima kasih atas pujiannya. Tiga juri. Bukan berarti saya meremehkannya. Penampilan eksplosifnya sebelumnya hanya kilatan sesaat. Ketika tiba pada kompetisi yang sebenarnya, segmen yang berfokus pada keterampilan kuliner, dia langsung menunjukkan warna aslinya. Keterampilan pisau yang tumpul, supnya tidak memiliki aroma apapun. Bahkan stick, dia hanya memanggang 1 potong. Tepat. Tidak peduli dari sudut pandang mana kita melihatnya, dia telah kalah. Kalah total. Xiao Lu, Anda masih muda, tanpa bimbingan dari guru terkenal. Menghadapi murid utama dari ketiga guru koki, wajar untuk kalah. Teruslah bekerja dengan baik di masa depan. Anak muda harus berpegang teguh pada pekerjaan mereka. Keterampilan kuliner membutuhkan penyempurnaan dalam banyak aspek. Anda tidak bisa hanya fokus pada keterampilan pisau dan mengabaikan yang lain. Benar, ini tidak disarankan. Saya harap keajaiban terjadi. Tidak apa-apa. Saya yakin di masa depan, Anda pasti akan menjadi koki yang luar biasa. Masa depan terlalu jauh, aku menginginkannya sekarang. Ikan mas melompat di gerbang naga. Sub 8 harta karun laut utara. Menotol mata naga. Ini benar-benar menotol mata naga. Menotol mata naga. Bukankah itu sebuah idiom? Nona Hei, bisakah Anda menjelaskan ini kepada teman-teman penonton? Mungkinkah itu milik kita? Menotol mata adalah goresan, inti dari menggambar naga. Dan untuk mengukir naga, kesulitan menotol mata 10 kali lebih sulit daripada mengukir naga itu sendiri. 100 kali. Saya mengatakan ini tanpa melebih-lebihkan. Saya yakin keterampilan mengukir Tuan Lu melebihi kepala kokilin dari kota Wu. Konyol, keterampilan mengukir saya lebih rendah dari ini. Hanya anak kecil seperti itu, anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan tinggal. Saya benar-benar kalah. Tiga juri. Putaran ini masih milik Tuan Lu. Aku tidak percaya. Aku tidak puas.
penghinaan ini. Aku pasti akan mengusirnya dari sekolah. Siapa tadi yang bersukacita atas kemalanganku? Kalian semua telah dikalahkan sepenuhnya. Sepertinya, hanya aku yang bertahan sampai akhir. Mulai sekarang, untuk posisi 4 kepala koki, aku akan mengambil kursi utama. Tuan Lu. Dalam steak ini, apa rahasianya? Saya tahu sekarang. Ini adalah teknik kematangan 10 tingkat. Teknik kematangan 10 tingkat, bagaimana mungkin? Ini adalah keterampilan memasak yang paling indah dari guru koki agung itu. Ini benar-benar teknik kematangan 10 tingkat. Nona Hei, apa itu teknik kematangan 10 tingkat? Teknik kematangan 10 tingkat adalah, secara harfiah itulah artinya, satu porsi steak memiliki 10 tingkat kematangan. Nona Hei, apakah Anda menyarankan bahwa satu porsi steak ini, di atasnya, berkisar dari 1 hingga 10 jenis kematangan, 10 tingkat kematangan pada satu steak? Kepala koki Jing berlatih keras selama 10 tahun, dan sepertinya dia hanya berhasil teknik kematangan 3 tingkat. Selisihnya cukup besar. Beberapa orang, betapapun sombongnya mereka barusan, kini dipermalukan sama parahnya. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku akan pergi sekarang juga untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Hari ini, jika dia tetap seperti ini, keluar dari asosiasi koki seperti ini, aku tidak bernama Jian. Benar. Dan kami juga. Kami sekarang akan mengumumkan hasil dari putaran kompetisi ini. Tuan Lu menang. Terima kasih semuanya. Saya merepotkan ketiga juri. Untuk silakan mengundang 4 kepala koki. Kau tahu? Tidak perlu mengundang kami. Kami di sini. Kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Jangan berani-beraninya kau mengganggu ayahku. Situasinya terlihat buruk. Sepertinya 4 kepala koki akan mengambil tindakan terhadap Tuan Lu. Tindakan Tuan Lu terlalu menarik perhatian. Kemunculannya sangat berdampak pada status 4 kepala koki. Dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Kau memalukan. Kembali dan renungkan kesalahanmu. Bocah, hari ini kau harus. Hentikan omong kosong ini. Bertarung atau memasak. Aku tidak takut pada kalian semua. Menerima kami sebagai muridmu dan memimpin dunia kuliner kota Wu. Apa katamu? Guru, Tunggu sebentar. Apakah kau serius? ini adalah pedang harta karun besi hitam milikku. Sekarang aku persembahkan kepada guru. Ini adalah pisau ukir berlapis milikku. Saya persembahkan ini kepada guru. Guru, ini adalah panci tanah liat emas ungu. Sekarang aku persembahkan kepada guru. Guru, ini adalah wajan pinjang milikku. Saya sekarang mempersembahkannya kepada guru. Kalian semua, kau terlalu berlebihan. Guru, jika kau tidak setuju untuk menerima kami sebagai murid, maka kami akan berlutut tanpa batas waktu. Berlutut tanpa batas waktu. Berlutut tanpa batas waktu. Apa yang terjadi? Tetua Ding. Sialan. Apakah makanan ini pantas dimakan manusia? Makan, kalau mau atau pergi sana. Sejak aku meninggalkan restoran Yuyuan, seluruh industri ini telah menolak untuk mempekerjakanku. Sudah cukup bagus kalau ada makanan. Aku tidak lebih mudah darimu. Sejak diusir dari keluarga Di, aku belum pernah makan makanan yang layak. Sialan. Sekarang aku telah benar-benar kehilangan kualifikasi untuk mewarisi keluarga Shen. Itu semua karena si Lu itu harus membalas dendam yang berat padanya. Minum. Ayo. Siapa kalian semua? Cepat lepaskan aku. Kakekku adalah ketua Asosiasi Koki Kota Wu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Shen. Kalian salah menculik orang. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak kalian akan menyesal. Tuan Dewa Koki, Luminlah yang membuat Anda menjadi seperti Anda yang sekarang. Apakah Anda ingin balas dendam? Buat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ingin.
Selanjutnya mari kita sambut kontestan peserta terakhir dari kompetisi Dewa Koki tahun ini, Luming dari Kota Wu. Kompetisi Dewa Koki. Aku sudah tiba. Kompetisi Dewa Koki ini diikuti oleh 64 kontestan. Ini adalah kompetisi kontes Dewa Koki terhebat di dunia. Aturan kompetisi akan mengadopsi sistem eliminasi. Babak pertama akan mengeliminasi 32 kontestan. Babak kedua akan mengeliminasi 16 kontestan. Babak ketiga mengeliminasi 8 orang. Babak keempat mengeliminasi 4 kontestan. Sampai babak ke-6 memasuki babak final. Tahap final. Silakan sambut Qintian dan Luming. Adik seperguruan Lu, saya harap Anda baik-baik saja. Anda seharusnya tidak muncul di sini. Putri Anda sangat lucu. Membawanya menjalani hidup yang stabil. Bukankah itu lebih baik? Saatnya menyelesaikan beberapa urusan. Anda sudah tua. Anda menderita luka parah saat itu. Kultivasi Anda sangat berkurang. Lagi meninggalkan dunia kuliner selama bertahun-tahun. Era ini tidak lagi cocok untuk Anda. Berurusan denganmu. Sudah lebih dari cukup. Semua orang tahu cara menyombongkan diri. Tapi saya bisa membayangkan. Nanti ketika menang, Dewa memasak generasi pertama dari negara Nage, seperti Anda. Betapa bersemangatnya saya nanti. Aku tidak salah dengarkan. Dewa Koki Qintian baru saja mengatakan bahwa Tuan Lu ini adalah Dewa Koki pertama negara naga. Benar, dia adalah Dewa Koki pertama negara naga. Adik seperguruan saya. Sayangnya, saya mengalahkannya 5 tahun lalu. Dia sebenarnya adalah Dewa Koki pertama. Babak final. Tidak memiliki aturan atau batasan khusus. Kedua kontestan, dalam waktu 1 jam yang ditetapkan, untuk membuat satu hidangan, atau satu set hidangan. Hasil akhirnya, akan dinilai oleh 3 juri. Saya umumkan bahwa babak final, resmi dimulai. Luming. Anda ditakdirkan untuk kalah. The film was translated and narrated by M. Media. Ini adalah hidangan siap saji kerajaan. Diperkenalkan oleh Dewa Masakan Qintian. Semua hidangan disiapkan terlebih dahulu, menggunakan metode pengemasan vakum. Ini tidak hanya mengunci rasa hidangan yang luar biasa, tetapi juga sebagian besar mempercepat waktu penyajian. Dalam keadaan normal, metode memasak tradisional tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan seperti ini. Dewa Koki Qintian, masakan kerajaan yang sudah disiapkan sebelumnya, yang diluncurkan. Benar-benar, inovasi dan tantangan. Kesuksesan terbesar dunia kuliner. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia membuat babi rebus kerajaan. Membutuhkan begitu banyak waktu dan usaha. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia kuliner negara naga. Ini benar-benar memuaskan. Semuanya, jangan terburu-buru berkomentar dulu. Kau baru tahu suatu hidangan setelah mencicipinya. Tuan Qintian telah selesai memasak babi rebus kerajaan. Tuan Luming tampaknya masih dalam proses membuat hidangannya. Mari kita lihat bersama hidangan apa yang sedang dibuat Tuan Luming. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Tuan Luming tampaknya sedang membuat mie. Dilihat dari teknik dan bahannya, itu adalah semangkuk mie yang sangat biasa. Bisakah semangkuk mie bersaing melawan babi rebus kerajaan? Tampaknya peluang untuk menang tidak terlalu tinggi, tapi aku masih cukup menantikannya. Jika saya tidak salah, ini seharusnya. Mie Ganzi. Namun mie Ganzi ini, meskipun merupakan salah satu hidangan rakyat terkenal, yang terkenal dari Longan, tetapi dibandingkan dengan babi rebus kerajaan, mungkin sedikit terlalu sederhana. Benar. Semangkuk mie seenak apapun tidak bisa melampaui babi rebus kerajaan. Tapi itu bisa dimaklumi karena waktu terbatas dan keterampilan kuliner Tuan Qin dan hidangan masakan kekaisaran yang diperkenalkan oleh Dewa Masakan. Keduanya telah mencapai tingkat penguasaan yang mencengangkan. Para hadirin, saya rasa tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan dulu dalam seni memasak. Perbandingan akhirnya adalah rasa, bukan kuantitas yang menentukan pemenang. Sekarang saya mengundang keempat juri untuk mencicipi dan menilai hidangan.
Karena ini adalah babak final, kami tidak akan menilai berdasarkan skor tertentu, hanya berdasarkan jumlah suara. Masakan siap saji kerajaan ini memang luar biasa lezat. Teman muda lu, aku khawatir akan sulit baginya untuk menang. Ini terlalu lezat. Setiap mie penuh dengan kekenyalan. Saus yang melekat pada setiap mie sangat gurih. Saya merasa seperti berdiri di ladang gandum. Melihat pertumbuhan setiap bulir gandum. Dan juga setiap tetes hujan yang jatuh, ladang gandum itu. Ini adalah rasa yang paling murni. Rasa paling mendasar dari bahan-bahan. Tidak tertutupi oleh bumbu apapun. Semuanya tepat menuju kesempurnaan. Higansi ini sungguh sebuah kejeniusan. Berhenti bicara omong kosong. Ini hanya semangkuk mie. Bagaimana mungkin? Adik seperguruan. Setelah 5 tahun menghilang tanpa jejak, kemampuanmu telah pulih secara signifikan. Sebagai kakak seniormu, aku akan mengalah padamu di ronde ini hari ini. Aku akan terus menantangmu. Qin Tian, berhenti membanggakan diri. Aku memenangkan putaran ini. Kau tidak membiarkanku menang. Hidangan semalam yang kau buat ini, sudah berapa tahun mereka disimpan. Mereka hanya memiliki penampilan luar sebuah hidangan, tapi tidak memiliki jiwa sebuah hidangan. Kau ingin menggunakan kompetisi dewa kuliner ini untuk mempromosikan hidangan semalam kerajaanmu. Ini hanyalah merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang kau rugikan adalah kesehatan seluruh penduduk bangsa ini. Hentikan omong kosong sialanmu. Saya juga merasa bahwa hidangan yang sudah disiapkan sebelumnya agak aneh. Hidangan yang dibiarkan semalaman, tidak peduli seberapa baik pengemasannya, itu juga bukan bahan segar. Memang, dibandingkan dengan hidangan siap saji dan hidangan tradisional, mereka tentu memiliki keunggulan dalam kecepatan. Tapi saya tetap memilih hidangan yang baru dibuat dengan hati-hati. Hidangan itu lebih aman dan lebih lezat. Kalian semua, tidak lebih dari sekadar baling-baling cuaca. Apakah Anda mencoba sendirian untuk meniadakan semua juri, serta semua orang yang hadir? Ya, terima konsekuensi taruhan ini. Curang. Kalian semua tutup mulut. Lumin, hari ini kita sesama murid akan bertarung secara adil. Jika kau kalah, hancurkan semua kemampuanmu sendiri, dan mundurlah dari dunia kuliner negara naga selamanya. Jika aku kalah, posisiku sebagai Dewa Koki, aku akan menyerahkannya padamu. Gelar Dewa Koki awalnya adalah milikku. Itu hanyalah mengembalikan apa yang menjadi hak pemiliknya. Jika kau kalah, aku akan menggunakan hidupmu untuk mengenang Manyu. Kalau begitu itu tergantung pada kemampuanmu. Api ungu. Ternyata, api ungu tingkat tertinggi di dunia. Apa yang dibuat oleh Dewa Koki Qin Tian? Mungkinkah itu naga terbang Phoenix menari? Itu adalah hidangan khas, satu-satunya di dunia koki. Pasti, hari ini kita benar-benar bisa mengatakan, kita telah memperluas wawasan kita. Kita diberkati dengan makanan enak. Apa yang dibuat Luming? Itu masih mie. Dia baru saja bisa mengalahkan Qin Tian, karena Qin Tian menggunakan hidangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi sekarang, Qin Tian secara pribadi mulai memasak dan bahkan mengeluarkan api ungu. The film was translated and narrated by M Media. Dewa Koki Qian dan Tuan Luming, keduanya sudah memiliki hidangan yang selesai. Selanjutnya silakan izinkan keempat juri yang berada di lokasi untuk memberikan komentar mereka. Saya beruntung dalam hidup ini, bisa memakan aliran cahaya zamrud yang dibuat secara pribadi oleh Dewa Koki. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Ini benar-benar terlalu lezat. Hidangan terkenal dari sekolah Dewa Koki. Sesuai dengan reputasinya, Dewa Koki Qin benar-benar memenuhi gelar pemimpin dunia kuliner negara naga saat ini. Adik seperguruan, dalam acara formal seperti ini, kompetisi sepenting ini, dan kau hanya membuat semangkuk mie. Kau benar-benar tidak menganggap semua orang serius ya. Sekarang kau berlutut, bersujud kepada kakak seniormu, minta maaf. Sebagai kakak seniormu aku masih bisa menunjukkan keringanan padamu dan meringankan hukumanmu.
Meskipun hasil kompetisi sudah ditetapkan, tetapi sebagai ahli kuliner, mari kita pergi bersama dan mencicipi semangkuk mie Tuan Lu. Setuju. Kami berharap Tuan Lu kali ini masih bisa memberikan kejutan kepada kami. Apa yang terjadi? Sadarlah. Semuanya sadarlah. Aku tidak percaya semangkuk mie saja bisa seenak itu. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Guru. Aku salah, aku minta maaf. Mie macam apa ini? Sekte dewa kuliner kita pada dasarnya tidak memiliki hidangan ini. Di mana kau mempelajarinya? Patah hati yang menyedihkan. Mie polos sukacita naga Phoenix. Mie omong kosong macam apa patah hati yang menyedihkan itu? Kintian, apakah kau mengakui kekalahan? Hari ini aku akan membalaskan dendam guru dengan membersihkan sekte, membalaskan dendam Manye, dan atas nama orang-orang di dunia, melenyapkanmu bencana keji ini. Bagaimana mungkin kau bisa sekuat ini? 4 harta karun sekte dewa makanan telah dikumpulkan olehku. Spatula rasi bintang batu kura-kura hitam, pisau naga besar dan pisau naga kecil. Hari ini adalah hari kematianmu. Lumin. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, maka patuhilah dan terimalah kematian. Kalau tidak, kedua orang itu harus mati sekarang juga. Kintian, kau tercela. Apakah ini hari pertama kau mengenalku? Aku tercela. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hari ini aku akan benar-benar menghabisimu. Untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kau berani menghancurkan semua kultivasiku dan merusak semua meridianku. Aku akan membunuhmu. Luming sudah mengantisipasi bahwa kamu akan menggunakan trik kotor. Jadi dipersiapkan sebelumnya, batu kura-kura hitam ini. Bodoh. Itu bisa menahan satu seranganku, tapi tidak bisa menahan yang kedua. Pisau yang panjang sekali. Ternyata itu adalah pisau sepanjang 40 meter. Meridianku. Kultivasiku. Tidak. Aku tidak mau menjadi cacat. Hari ini sekte dewa kuliner dibangun kembali. Tiada lagi hidangan siap saji di dunia. Mengenai dirimu, hutang kita harus diselesaikan dengan benar sekarang. Manye, aku telah membalaskan dendammu. Saya membantu Anda menemukan adik perempuan Anda. Saya akan selamanya melindungi putrinya dan adik perempuan Anda. Kejahatan Kintian yang disebabkan di dunia kuliner telah diselidiki dan diverifikasi sepenuhnya. Meskipun dia sudah mati, kejahatan-kejahatannya akan dicatat selamanya. Labiu Dingqiang Sen Liang. Mereka juga akan ditangkap oleh polisi dan akan segera dijatuhi hukuman. Juga Wusang Yilang dan geng sekte iblis di belakangnya juga telah sepenuhnya dimusnahkan. Apa yang menanti mereka adalah hukuman yang paling kejam. Anda kini telah mewarisi grup Shen, termasuk lebih dari 100 restorannya, dan itu pasti akan mengantarkan pada kejayaan baru. Hasil yang menggembirakan bagi semua.
Geser. Lumin, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Apa? Hari itu di kantor, kamu melihat foto di mejaku. Kamu sudah tahu pada saat itu. Bagaimana Anda tahu? Selama bertahun-tahun ini, saya telah mencari saudara perempuan saya. Bukan hanya saya yang mencari, kakak juga mencari. The film was translated and Ketika saya narrated pertama by kali M. bertemu denganmu, Media. saya sudah memiliki informasinya. Lumin, biarkan saya atas nama saudara perempuan saya menjaga kamu dan Tangtang. Mulai sekarang, biarkan saya atas nama Manyu melindungi Anda dan Tangtang. Ibu,